Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis kasus penipuan dan penggelapan uang di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria dalam rangka memenuhi tugas hukum perusahaan kelas CR001 yang diampu oleh Bapak Andika Mukhtar SH MKN. Nah, untuk anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari saya sendiri yaitu Dia Ayu Eksita dan 3 rekan saya yaitu Johana Chandra Kasih Silalahi, Yunita Rahmadini, dan Ewi Siti Kopala. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berbasis semangat kekeluargaan dan alternatif kewirausahaan. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan mendukung perekonomian nasional yang berkeadilan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi, ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Fungsinya, mengembangkan potensi ekonomi anggota, memperkokoh gerakan ekonomi nasional, dan menjamin keamanan dana anggota pasal 9 ayat 1. Kasus gagal bayar KSP Indosuria. Fakta utama, kerugian yang dialami, penggelapan dana nasabah sebesar 106 triliun rupiah. Jumlah korban melibatkan 23.000 nasabah, dan dengan jumlah ini menjadikannya skandal koperasi terbesar di Indonesia. Modus operandi, penghimpunan dana ilegal melalui skema simpanan berjangka, menawarkan bunga tinggi 8-11% untuk menarik lebih banyak nasabah, dan dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pencucian uang. Dampaknya, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan citra koperasi yang tercoreng sebagai entitas ekonomi rakyat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penyebab masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria? 2. Bagaimana cara menanggulangi masalah dari penggelapan dana yang dilakukan oleh KSP Indosuria? Dan ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan penggelapan dana pada KSP Indosuria? Tujuan 1. Menjelaskan penyebab masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Yang kedua, menjelaskan cara menanggulangi masalah dari penggelapan dana yang dilakukan oleh KSP Indosuria. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak dari permasalahan penggelapan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi, berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Terus, koperasi memiliki keunggulan dalam memanfaatkan sumber daya anggotanya, baik material maupun ikatan sosial. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama dan prinsip tolong-menolong. Lanjut, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana untuk anggotanya. Tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Tugas koperasi simpan pinjam yaitu memberikan layanan keuangan berupa simpan pinjam dengan tujuan membantu kondisi ekonomi anggotanya. Pinjaman diberikan dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang rendah. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria merupakan kasus penipuan terbesar di Indonesia, dengan total penggelapan mencapai 106 triliun rupiah. Permasalahan di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria bermula dari kegagalan menyerahkan laporan keuangan dan rapat tahunan anggota (RAT) tahun 2019, serta terjadinya gagal bayar simpan pinjam anggota. Kasus ini akhirnya masuk ke tahap penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak tahun 2020. Nah, di sini ada dampak tindak pidana penggelapan uang. Penggelapan uang membawa dampak signifikan di berbagai bidang. Secara ekonomi, korban mengalami kerugian finansial yang menghambat operasional dan usaha. Secara sosial, tindakan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan menciptakan krisis moral serta stigma yang buruk. Dari sisi hukum, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau denda, namun proses hukum membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Penyebab masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Yang pertama, kasus penggelapan dana di KSP Indosuria ini dengan kerugian mencapai 106 triliun rupiah dan lebih dari 23.000 korban, merupakan skandal keuangan terbesar di Indonesia yang mencerminkan lemahnya tata kelola koperasi. Yang kedua, ada pelanggaran prinsip koperasi terjadi saat KSP Indosuria menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin resmi, melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang membatasi kegiatan simpan pinjam hanya untuk anggota koperasi. Yang ketiga, ada lemahnya pengawasan internal dan eksternal, seperti kurangnya transparansi manajemen dan pengawasan yang tidak efektif dari OJK, memungkinkan pelanggaran ini terus berlanjut hingga menyebabkan gagal bayar pada tahun 2020. Selanjutnya, ada model bisnis koperasi yang menyerupai skema Ponzi, menawarkan bunga tinggi hingga 11% per tahun, tidak berkelanjutan dan menyebabkan konflik kepentingan melalui penggunaan dana untuk investasi pada perusahaan afiliasi.
Selanjutnya ada dampak sosialnya sangat signifikan, dengan ribuan korban mengalami kerugian finansial, tekanan psikologis, bahkan ada yang berujung pada tindakan bunuh diri. Kemudian yang terakhir ada kurangnya perlindungan hukum memperparah situasi, sehingga kasus ini menegaskan perlunya reformasi regulasi, edukasi keuangan, dan pengawasan ketat untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap koperasi. Selanjutnya ada cara menanggulangi masalah dari penggelapan dana yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Yang pertama, kasus ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan koperasi di Indonesia melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, koperasi perlu meningkatkan transparansi dengan menyajikan laporan keuangan berkala, memperkuat akuntabilitas melalui struktur organisasi yang jelas, serta memberikan pelatihan manajemen kepada pengurus untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik. Yang ketiga, ada pengawasan eksternal juga harus diperkuat, terutama melalui koordinasi antara OJK dan Kementerian Koperasi, dengan dukungan teknologi untuk memantau aktivitas keuangan secara real-time dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Kemudian ada revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menjadi langkah penting untuk melarang praktik selama Ponzi dan mewajibkan penerapan GCG di semua koperasi, dengan kepentingan koperasi sebagai pengawas utama. Kemudian selanjutnya ada edukasi bagi anggota koperasi melalui kampanye publik juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko investasi ilegal serta hak dan kewajiban mereka. Dan terakhir, langkah-langkah ini itu bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa, memulihnya kepercayaan masyarakat, dan mengembalikan koperasi sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak dari permasalahan penggelapan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Nah, untuk highlight dari poin pertama dari dampak ini yaitu ribuan nasabah yang sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Dampak berikutnya yaitu krisis kepercayaan terhadap koperasi dan lembaga keuangan yang serupa. Nah, dari dampak-dampak tersebut, banyak nasabah yang mengalami tekanan mental akibat dari kehilangan dana yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Nah, proses hukum yang berlangsung juga menjadi sorotan masyarakat. Nah, Henry Surya sebagai pelaku utama dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda sebanyak 15 miliar. Nah, banyak pihak juga nih yang menilai putusan ini tidak memberikan kepastian pengembalian dana kepada nasabah. Nah, kasus ini juga menyoroti kelemahan pengawasan dan regulasi terhadap koperasi di Indonesia. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu kasus penggelapan dana di KSP Indosuria disebabkan oleh pelanggaran prinsip koperasi, di mana koperasi ini mengumpulkan dana dari masyarakat umum tanpa izin resmi dan menawarkan bunga tinggi hingga 11% per tahun. Penanggulangan masalah penggelapan dana KSP Indosuria dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola koperasi dengan penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Nah, selain itu dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan eksternal oleh OJK dan instansi terkait dan penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas keuangan. Kasus ini juga memberikan dampak dengan kerugian 106 triliun berdampak besar secara ekonomi, sosial, dan psikologis, menciptakan krisis kepercayaan terhadap koperasi dan lembaga keuangan yang serupa. Nah, untuk saran yaitu analisis dari kasus ini untuk kedepannya dapat ditambahkan secara mendalam mengenai kronologi dari kasus penipuan dan penggelapan dana di KSP Indosuria, termasuk pola kerja skema Ponzi yang digunakan. Nah, analisis juga perlu mencangkup identifikasi penyebab utama seperti pelanggaran prinsip koperasi, lemahnya pengawasan dan konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi.